Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bayang-Bayang Kegelapan, tempat yang membahas kisah-kisah penuh misteri, mitos, dan legenda. Bersama dengan saya, Seva. Dan saya Ramzi. Nah, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang unik dari sebuah kota yang kecil yang terkenal dengan tradisi unik bayangannya. Nah, cerita ini itu bukan merupakan cerita yang biasa, melainkan sebuah cerita yang memiliki kisah yang menyeramkan. Benar sih, bayangan bukan sekedar refleksi cahaya, tapi juga sebagai bagian dari jiwa manusia. Wah, saya jadi mulai merinding nih. Oleh karena itu, kita sudah mengundang 3 narasumber keren yang akan membagikan cerita mereka masing-masing dengan sudut pandang mereka. Nah, betul saya. Di sini saya sudah bersama dengan Aga, Nita, dan juga Anilia. Terima kasih semuanya telah hadir di podcast kali ini. Ya, sama. Oke, berarti langsung saja masuk ceritanya ya. Saya dengar ada tradisi unik dari asal kota kalian. Ani bisa ceritain nggak? Tentu dong, ada kepercayaan di kota ini bahwa bayangan itu merupakan fitur milik kita dari kegelapan. Kepercayaan ini tuh udah berlangsung selama ratusan tahun, diwarisi secara turun dari generasi ke generasi. Bahkan penduduknya aja percaya loh, kalau bayangan kita tuh bakal kehilangan sesuatu bagian penting dari diri kita sendiri. Nah, apakah ada peristiwa tertentu di dalamnya seperti latar belakang ceritanya? Karena adalah serangan populer banget itu soal seorang cewek namanya Nina. Dia tuh gak punya bayangan, aneh sekali. Alien ini tuh kok buat dia diambil berbeda sama penduduk kota. Itu dari sinilah saya yang besar untuk benar. Wah, tambah menarik nih ceritanya. Kita bisa ceritain lebih dalam nggak soal dia? Jadi dia ini seorang gadis muda dengan rambut hitam legam dan mata senang permukaan danau. Meski dia terlihat biasa aja nih, dia dipandang aneh sama orang-orang karena dia punya bayangan, bahkan di bawah sinar matahari sekalipun. Pasti itu membuat kehidupan dia sangat sulit ya. Dia berada terkait sama orang-orang. Iya, benar banget. Jadi dia sering merasa dijauhi sama orang-orang. Bahkan sahabatnya Nisa itu jadi satu-satunya orang yang selalu mendukungnya. Tapi keanehan itu semakin jadi. Dan satu persatu penduduk kota mulai kehilangan bayangan mereka. Jadi bukan cuma dia yang menghilang. Apa yang terjadi lagi? Setelah kita mulai mencatat, hanya ada penduduk desa yang kehilangan bayangan mereka. Tidak hanya kehilangan bayangan mereka, tapi mereka juga kehilangan refleksi mereka. Para penduduk itu banyak yang jatuh sakit, bukan menjadi agresif. Banyak yang mendengar suara aneh, dan bahkan bayangan mereka itu bisa berbicara kepada mereka sendiri. Waduh, bikin merinding ya, sampai bisa bicara itu bayangannya sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Lia dan juga penduduk kota pada saat itu? Waktu akhirnya memutuskan buat bikin hasil dari bayangan ini. Ya kan? Dia sama temennya namanya Nisa, sama beberapa warga yang lain. Selama penyelidikan itu, ternyata mereka tuh menemukan sebuah catatan tua di perpustakaan kota. Isinya itu mengungkapkan bahwa ada sebuah tambang kuno dan dianggap sebagai sumber masalah. Tambang kuno. Jadi apa yang mereka temukan di tambang kuno? Jadi mereka menemukan kalau tambang itu pernah dianggap sebagai tempat suci. Nah, tapi mungkin tegelnya karena ada suatu kejadian aneh yang melibatkan entitas bernama bayangan abu. Nah, entitas tersebut ini bisa merembuk bayangan dan menggunakannya untuk bertanding. Nah itu kan tambangnya kan sudah disegel ya. Apakah tambang tersebut dibuka kembali? Ada. Terus sebelum kejadian itu, tambang itu sempat dibuka lagi dan digali lagi. Nah, namun di sini para pekerja itu mulai menghilang tanpa jejak. Jadi lalu apa yang dilakukan dia? Apakah dia ke tambang itu? Ya, dia sama sekelompok penduduk kota yang masih sadar kembali ke tambang itu mencari tahu apa yang terjadi di sana. Dan di sana mereka menemukan sebuah segel batu besar dan ukiran-ukiran air di sekitar. Apakah dia menemukan sesuatu tentang dirinya dalam tambang? Nah, dia menemukan sesuatu di tambang tersebut. Nah, dia mendengar sesuatu yang suaranya itu adalah dia adalah bagian dari komunitas tersebut.
Jadi sebenarnya Lia adalah kunci dari semua ini. Lalu apa yang dilakukan Lia? Dia akhirnya dia itu berkorban karena dia tahu kalau itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota. Nah, setelah begitu, entitas tersebut tidak akan merebut bayangan Pamulan lagi. Lalu apa yang sudah setelah itu? Menurut citaan mereka, dia itu menyentuh dan lalu dekat. Terus akhirnya dia tuh betul-betul tetap bekerja. Lalu tiba-tiba ada cahaya yang terang banget itu menyinari masuk seluruh tangga. Dan akhirnya entitas itu pun menghilang bersama dia. Setelah itu, bayangan menjadi kota yang hilang kembali sendiri dan mereka terpengaruh oleh entitas itu juga kembali. Jadi Lia bilang gitu. Nah, dia tidak kembali, tapi dia mendalamkan sebuah pesan di lantai tambah. Dan tulisannya itu, aku selalu ada di setiap bayang-bayang. Nah, dia ini kan sudah menjadi penyelamat ya, kota. Jadi apakah penduduk kota meyakini bahwa dia itu merupakan mereka? Iya, jadi setiap penduduk kota melihat bayangan mereka sendiri, mereka selalu merasa dia itu masih ada dan menjaga mereka dari ancaman yang akan datang. Wah, bisa yang luar biasa ya Ci. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Menurut saya, dari cerita ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran tentang artinya menerima perbedaan dan juga melawan ketakutan dengan keberanian. Terima kasih untuk Arga, Nita, dan juga Nidia yang telah hadir di dalam podcast ini dan telah berbagi kisah dengan kami. Oke, berarti sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa follow akun media sosial kita dan ikuti terus episode bayang-bayang ke-8 selanjutnya. Sampai jumpa.